Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan keduanya dengan memberikan mereka karunia masing-masing untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Fakir membagikan sedikit ilmu yang Al-Fakir tahu tentang agar bidadari cemburu padamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih afdal? Bidadari asli surga ataukah wanita dunia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wanita dunia lebih afdal daripada bidadari asli surga, sebagaimana bagian luar baju lebih indah daripada bagian dalamnya." "Mengapa demikian ya Rasulullah?" tanya Ummu Salamah. "Dikarenakan mereka berpuasa, sholat, dan menjalankan kewajibannya kepada Allah. Allah berikan dia cahaya di wajahnya, memakai sutra berwarna putih, baju berwarna hijau, dan perhiasan kuning mengkilap." Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas jelas bahwa perempuan dunia lebih indah dan lebih baik daripada bidadari asli surga. Kemudian juga Ibnu Mubarak menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya wanita dunia yang masuk ke surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan waktu di dunia." Tafsir Al-Qurtubi. Dalam salah satu fatwanya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, wanita solihah di dunia, yaitu para istri, lebih baik dibandingkan bidadari di akhirat. Mereka lebih indah dan lebih dicintai suaminya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kelompok pertama yang masuk surga itu seperti cahaya di bulan purnama. Maka mulai dari sekarang, setiap teman-teman membaca ayat tentang bidadari surga, ayat atau hadis tentang bidadari, teman-teman tidak perlu iri, tapi tersenyumlah, lantas berbisik di dalam hati dan berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu, agar aku lebih mekar, jauh lebih cantik dari bidadari." Maka pertanyaannya adalah, usaha apa yang kita perlukan supaya kita bisa masuk ke surganya Allah, supaya kita sebagai perempuan menjadi wanita yang paling afdal dan lebih baik daripada bidadari surga dan membuat mereka cemburu pada kita. Tahukah teman-teman, ada satu hadis spesial tentang perempuan yang menjelaskan amalan-amalan spesial yang bisa mereka lakukan untuk masuk ke surga. Bahkan saking spesialnya, mereka boleh memilih pintu surga dari manapun mereka mau, dari manapun mereka mau masuki. Bayangkan sebuah kastil megah, sangat megah, yang memiliki 8 buah pintu. Pintu-pintunya besar-besar. Jika yang datang orang biasa, tentulah yang dibuka hanya 1 pintu. Jika yang datang pejabat, mungkin yang dibuka 2 pintu. Dan jika yang datang presiden, mungkin dibuka 3 pintu. Semakin banyak yang dibuka, semakin meriah sambutannya. Sekarang bayangkan, orang semulia apa yang disambut dengan membuka 8 pintu? Pastilah sangat mulia.
Begitupun surga. Bayangkan, hamba semulia apa yang diberi izin masuk surga lewat pintu manapun yang ia mau. Mungkin teman-teman sudah mengetahui hadisnya, tapi mari kita sama-sama menyelaminya lebih dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini ada 4 amalan spesial yang bisa kita perjuangkan agar bisa mendapatkan kemuliaan masuk surga dari pintu manapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas secara tuntas salah satu amalan spesial wanita agar bidadari cemburu padanya, yaitu amalan menjaga kehormatan. Lawan dari menjaga kehormatan adalah berzina. Sungguh saking besarnya dosa zina sampai-sampai mendekatinya pun haram. Maka kita harus mati-matian berjuang menjaga kehormatan kita. Yang perlu kita ingat, zina tidak serta-merta langsung terjadi, tapi ada proses yang mendahului sebelumnya. Proses inilah yang sebisa mungkin kita hancurkan. Dimulai dari hal sederhana, berhijab misalnya. Dulu para sahabiah sangatlah tegas. Coba dengar bagaimana Bunda Aisyah menggambarkan mereka. Semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijab. Ketika turun ayat, "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." Quran surat An-Nur ayat 31. Maka mereka segera merobek kain panjang dan baju mantel mereka. Kemudian mereka menggunakannya sebagai khimar penutup tubuh bagian atas mereka. Kemudian jika memang sudah merasa mampu dan cukup umur, segerakanlah, jangan ditunda-tunda atau bahkan menjebak diri dalam hubungan yang jelas-jelas membuat Allah murka. Selalu ingat, pacaran hanya akan berujung di 3 jalan. Masing-masing jalan merugi semua. Pertama, putus. Dan sungguh ini sangat menyakitkan. Yang paling parah adalah membuat ibadah kita hancur jauh dari Allah. Sudah kehilangan cinta manusia, kita juga malah kehilangan cintanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kedua, jika tidak putus maka berzina. Bukan hanya dosa besar, tapi akan menghancurkan diri kita, masa depan juga keluarga. Bayangkan wajah ayah dan ibu kita yang selalu penuh harap kepada kita. Ternyata kita malah memberikan mereka aib yang bahkan membuat mereka sangat malu sekampung. Ketiga, jika tidak putus dan berzina, maka menikah. Hanya saja keberkahannya pun berkurang. Bagaimana mungkin ibadah terlama dalam hidup dicapai dengan sesuatu yang masuk kategori mendekati zina? Maka ini pun rugi banget. Kepada kita yang belum pacaran, tetaplah teguh pada prinsip. Mudahan Allah pertemukan kita dengan seseorang yang baik dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita yang sudah pacaran, mari segerakan. Bukankah jika kita mencintai seseorang, maka kita akan memberikan hadiah terbaik? Hadiah terbaik itu bernama surga. Semakin cepat kita menghalalkan, maka semakin cepat keberkahan Allah turunkan. Masya Allah. Bila ada jarum yang patah, jangan disimak di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, janganlah tersakiti. Hari Selasa tanggal 12, kitanya udah ada rasa, dia nggak ngebalas. Ya Allah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang agar bidadari cemburu padamu. 3 pembahasan lagi insya Allah akan dilanjut di kesempatan lainnya. Tinggal 3 pembahasan, yaitu
puasa Ramadan, sholat, dan juga mentaati suami. Masya Allah, ini mentaati suami ini bab yang paling saya tunggu-tunggu ya, karena saya memang sedang mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan, insya Allah ya. Insya Allah jodoh segera hadir, saya doakan. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.